Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadilah, NIM 1903321000059 dari kelas APNPB. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pendapat saya mengenai permasalahan serta kebijakan komoditas agribisnis untuk memenuhi tugas UTS. Yang pertama adalah komoditas padi. Saya mengambil studi kasus di Kabupaten Malang. Dikutip dari antaranews.com, Tulus Tambunan mengidentifikasi bahwa kebijakan impor beras dilakukan untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar serta terbatasnya produksi dalam negeri. Akan tetapi, dikutip dari sumber lain yaitu rri.co.id, bahwa produksi padi di Kabupaten Malang mengalami surplus hingga ribuan ton, sehingga diharapkan Bulog dapat membeli beras petani. Dengan begitu, menurut saya, kegiatan impor beras perlu dipertimbangkan karena impor tersebut dilakukan mendekati panen raya. Bahkan dari data yang dihimpun RRI dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, tercatat hingga akhir tahun 2020, kabupaten mengalami surplus padi sampai 72.000 ton. Yang kedua adalah komoditas tebu. Tebu merupakan bahan bakar dalam pembuatan gula. Kebijakan impor gula rafinansi yang dilakukan oleh pemerintah menimbulkan gejolak di kalangan petani tebu di Malang. Dengan adanya impor gula tersebut, gula lokal tidak mampu bersaing dengan gula impor karena harga gula impor yang lebih murah dengan kemasan yang lebih menarik. Sedangkan dikutip dari Suara Jatim Pos, menurut Ketua Umum Pusat Koperasi Primer Tebu Rakyat Malang Hamim Kholik, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur peredaran gula rafinasi impor, disebutkan gula kristal rafinasi seharusnya tidak diperjualbelikan. Lalu ketiga yaitu komoditas sapi potong. Dikutip dari Dan yang terakhir adalah komoditas sapi potong. Dikutip dari birawa.co.id, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, yaitu Sudiono, mengatakan bahwa percepatan swasembada daging sapi terkendala oleh administrasi. Salah satunya adalah terkait diinseminasi. Selain itu, permasalahan yang lain juga muncul dari berubah-ubahnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Beliau juga mengatakan bahwa permasalahan tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan yang menggratiskan inseminasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.